Ya, bagi yang belum pernah menggunakan lingkar, Bapak Ibu ini adalah juknis lingkar yang diadakan di tahun 2022 ini. Jadi lingkar ini ke-9 di tahun 2022. Terus lomba ini terbuka bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan ini terbuka untuk umum. Artinya bukan hanya khusus untuk sekolah binaannya Astra, tapi ini seluruh Indonesia dan siapapun juga bisa mengikuti perlombaan ini, gitu ya. Lingkar itu apa? Lingkar itu adalah Lomba Inovasi Karya Guru Astra, dan ini dibagi menjadi beberapa kategori, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, dan juga SMK. Nah, di sini memang ada beberapa kategori yang hilang. Di tahun ini, kalau tahun sebelumnya ada Rumpin dan juga SLB, tahun ini Rumpin dan SLB tidak diikutkan, hanya fokus kepada pendidikan formal gitu. Pendidikan yang non formalnya tahun ini tidak diikutkan. Ketentuan lomba ini seperti apa? Pertama, karya yang dibuat merupakan hasil karya sendiri. Jelas ini harus menjadi karya inovasi dari Bapak Ibu semua. Rupanya bisa modelnya adalah bisa alat ataupun juga media atau juga metode. Itu yang menjadi fokusnya. Kedua, peserta wajib menampilkan purwarupa, ini prototipe, saat presentasi nanti. Nah, ini mungkin akan dibantu oleh tim dari UKSW bagaimana menyiapkan prototipe dari media, metode, ataupun juga alat yang alat peraga, alat inovasi yang Bapak Ibu punya gitu. Terus nanti peserta terbaik yang lolos ke babak final akan mempresentasikan hasil karya di Festival Pendidikan tanggal 20 Mei 2022 secara daring dan online. Tahun ini memang diselenggarakan secara online, jadi ini masuk ke 3 kali online ya. Dan untuk program lomba ini, gitu, nantinya akan ada beberapa tahapan. Untuk pendaftaran itu dibuka dan akan ditutup sampai dengan tanggal 8 April nanti untuk pendaftaran summitnya terakhir. Terus nanti akan ada penilaian dari para juri tanggal 15. Nanti akan diumumkan. Biasanya ini akan diambil 10 terbaik dari SD, SMP, dan SMA, dan juga SMK. SMA dan SMK itu dipisahkan, tidak disatukan ya. Terus, apa ketentuan penulisan yang harus Bapak Ibu siapkan? Kalau tadi Bu Roma sudah cerita tentang implementasinya, terus bagaimana cara penginputannya dan juga penulisan naskahnya? Bapak Ibu, ini ketentuan penulisannya. Pertama, ini nanti dokumen akan diunggah dalam format PDF. Ini ukurannya A4, spasinya 1,5, jenis hurufnya Times Roman, terus ukurannya 12, ini ukuran biasanya. Terus nanti akan disamitkan melalui link yang nanti akan dibagikan oleh para PIC kepada Bapak Ibu semua. Dan untuk submitnya nanti dibantuin sama teman-teman PIC. Kedua, isinya apa saja? Isinya meliputi 5 hal ini. Pertama ada latar belakang, apa yang menjadi latar belakang dari ide inovasi Bapak Ibu semua. Terus kedua, ide inovasi dan juga kebermanfaatannya seperti apa. Ketiga, perencanaan dan implementasi. Nah, dalam perencanaan ini adalah perencanaan pembuatan alatnya seperti apa. Implementasi itu adalah bagaimana alat ini diimplementasikan di kelas, sehingga akan menemukan hambatannya seperti apa dan juga solusinya seperti apa. Terus adalah keberlanjutannya seperti apa. Ini program keberlanjutan. Kalau lihat dari sini, Bapak Ibu yang kemarin mengikuti perlombaan figur itu sama persis seperti yang kemarin disampaikan dalam lomba figur ya yang sebelumnya diadakan oleh YPMDR, karena memang lomba figur ini dipersiapkan khusus untuk ngikutin lomba lingkar ini. Nah, kalau yang ketentuan yang lainnya ini judulnya ini ketentuan penulisan, terus juga nanti juga akan ada uji diseminasi, ada uji juga untuk karya ini tidak boleh mengandung sara pornografi politik sama yang lainnya.
Terus nanti untuk softwarenya akan di-linkkan ke sini. Ini adalah link pendaftarannya. Nah, ini lini masanya. Pendaftaran akan ditutup tanggal 8 April, penjurian tanggal 11 sampai 13 April, pengumuman nanti tanggal 15, presentasi yang terpilih 10 besar atau 15 besar nanti. Ini akan tanggal 16 sampai tanggal 18 Mei, terus pengumumannya tanggal 20 Mei. Nah, ini adalah juknis untuk pengisian. Nah, ini adalah link pengisian untuk format pendaftarannya. Nanti akan dibantu oleh teman-teman PIC, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu fokus ke karyanya, nanti akan dibantuin sama teman-teman PIC untuk mensubmitkan ini. Nah, nanti Bapak Ibu akan menuliskan ini, pendataannya akan dibantu oleh teman-teman PIC, karena selain ini harus menyertakan sosial media Bapak Ibu, mau itu Facebook, IG, ataupun juga yang lainnya, serta nomor telepon untuk Bapak Ibu semua. Jadi nanti untuk promosi menuliskan hashtag Satu Indonesia atau lingkar ini ke dalam sosial media Bapak Ibu semua. Dari keseluruhan juknis ini rasanya tidak begitu banyak berubah dengan yang tahun sebelumnya. Cuman penekanannya kita harus punya pengalaman dari tahun-tahun yang sebelumnya mengikuti. Kalau misalkan Bapak Ibu yang sudah rutin masuk di lingkar ini seperti Bu Rohma, di sini ada Pak Sartono yang sempat ke final, mungkin nanti bisa berbagi juga dengan Bapak Ibu yang lainnya bagaimana kekurangan dan juga kelebihannya. Dan kebetulan juga di sini ada Bu Putihat nih. Bu Putihat itu salah satu juara ya waktu tahun 2019 kalau nggak salah ya. 2020, Pak. 2020 ya. Maaf, 2020 ya, Bu Putihat. Nah, ini juga mungkin punya pengalaman lebih bagaimana karya ini disiapkan dan bagaimana kita bisa masuk di dalam program lingkar ini. Nah, Bapak Ibu, karena Bapak Ibu berada dalam lingkup binaan yang pendidikan ASA yang ini bekerja sama dengan UKSW, mungkin ini menjadi nilai lebih dari Bapak Ibu. Kalau misalkan saat ini tantangannya lebih luas, lebih besar karena lingkar ini dibuka lagi untuk umum. Tahun 2021 saja itu sudah kurang lebih sekitar 14.000 karya yang masuk, terus terseleksi itu sekitar 7.000 yang melengkapi administrasi, terus terpilih 600 karya yang masuk ke final. Nah, kalau saja misalkan ini masuk dan dibuka untuk umum, maka kesempatan Bapak Ibu ini mungkin sangat terbuka, bisa jadi juga sangat sempit gitu. Nah, dengan adanya Yayasan Pendidikan Asra ini, mudah-mudahan bisa menjadi satu wahana buat kita untuk saling mengingatkan, saling mengkoreksi. Dan kelebihannya adalah Bapak Ibu dibimbing oleh para ahli. Di sini sudah ada Prof. Ferdi, Pak Kris, ada Bu Helti, Bu Lina, Bu Marmi. Ini adalah tim-tim yang udah terpercaya untuk membantu kita di dalam lomba lingkar ini. Dan kebetulan tim ini juga dulu salah satu inisiator untuk lomba lingkar ini. Jadi format penilaiannya di lingkar itu kebetulan salah satu dulu diskusinya adalah dengan UKSW juga dengan Pak Kris untuk diskusi format penilaiannya. Walaupun saat ini mungkin ada beberapa penyesuaian-penyesuaian, tapi secara dasarnya itu tetap sama untuk format penilaiannya, di mana Asra akan melihat itu bukan hanya tentang karyanya yang bagus, idenya yang bagus, tapi bagaimana implementasi itu bisa bermanfaat dan bisa berdampak di sekolah Bapak Ibu semua. Nah, itu mungkin kiranya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih tim UKSW juga yang hari ini sudah menjadi inisiator untuk pertemuan kita. Bapak Ibu mudah-mudahan juga bisa menyiapkan seluruhnya, jangan ragu-ragu untuk berkomunikasi baik dengan teman-teman PIC, Bapak Ibu sudah ada di sini teman-teman PIC untuk area Gunung Kidul, Jogja, Pacitan, nanti bisa koordinasi dengan Mas Puja untuk area Serang, terus juga area
Ya Serang itu dengan Mbak Bella, terus untuk area Bogor nanti dengan Mas Anton, untuk area Kupang dengan Pak Lili, area Majalengka dan juga area NTT untuk Rote itu dengan Mas Andri dan juga Pak Ferdinand. Nah, nanti bisa dibantu sama teman-teman PIC kalau misalkan Bapak Ibu punya kendala di lapangan, punya kendala bagaimana penyiapkan lingkar ini gitu. Dan nantinya kita bisa saling mengingatkan juga untuk progresnya seperti apa. Waktu kita mungkin tidak terlalu banyak nanti untuk menyiapkan lingkar ini, dan fokusnya adalah di bulan Maret ini kita sudah harus mengimplementasikan karena fokusnya adalah bagaimana kita menyiapkan portofolio atau prototipe kita untuk diimplementasikan di sekolah Bapak Ibu. Kami memahami bahwa memang agak sedikit sulit dengan keadaan yang saat ini mungkin tidak menentu, tapi itu suatu hal yang tidak menutup kemungkinan untuk tidak kita lakukan. Nah, untuk itu terus semangat Bapak Ibu. Mudah-mudahan lomba hari ini, lingkar tahun ini kita bisa mempertahankan titel juara kita karena tiap tahun guru-guru binaan JPMD itu mendominasi mulai dari level SD, SMP gitu. Ini mudah-mudahan tahun ini bisa mempertahankan dan muncul juara-juara baru. Kalau kemarin 2021 juara satu untuk SD itu diraih oleh sekolah binaan yang ada di Kupang. Mudah-mudahan ini nular ke saudara-saudara yang ada di area lain. Mungkin Rote Amin. bisa megang gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman guru-guru yang lain juga bisa masuk di lomba lingkar ini. Mungkin itu Pak Kris, terima kasih. Kalau agak sedikit panjang, mohon maaf. Ini perlu saya sampaikan supaya Bapak Ibu juga mengingat kembali tentang juknis perlombaan lingkar. Terima kasih Pak Kris, saya Ya. kembalikan. Terima kasih Pak Yusuf dan Mas Andri. Berikutnya mohon Prof. Ferdi untuk memberikan arahan strategis. Ini Prof. Ferdi juga yang mendampingi langsung Bu Nita ya, yang kemarin juara satu lingkar ini. Ini Bapak Ibu Guru sedang menyiapkan untuk persiapan naskahnya, Prof. Mohon arahan dari Prof. Ferdi. Terima kasih. Halo, Prof. Halo, selamat Ya. pagi semua Bapak Ibu. Sebelum saya lanjutkan, boleh ya dipastikan sekali lagi kepada Mas Yusuf dan Pak Budi bahwa yang lalu mereka yang sempat masuk final ini eligible untuk ikut lagi semester ini, periode ini, yang masuk final yang belum juara begitu. Diperbolehkan Prof. Ferdi asal karyanya tidak sama. Itu catatannya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu kemarin sudah ngikutin dan kebetulan juga pernah ikut lingkar dan masuk 10 besar, boleh ikut lagi tapi karyanya harus berbeda. Wah, mungkin baru. Gitu. Nah, itu mungkin Prof yang harus diantisipasi. Ya, ini pertanyaan karena terkait Pak Sartono ya. Pak Sartono masuk finalis kemarin, lalu ada dan mungkin teman-teman yang lain yang kemudian ada perbaikan. Nah, ini berarti harus karya yang berbeda ya Mas Yusuf ya. Karya yang berbeda atau seperti pengalaman kemarin kami jadi juri, Prof. Kemarin kan kita juga jadi juri ya untuk lomba karya ini. Baru. Ada beberapa karya medianya sama, tapi sudut pandang yang diambilnya berbeda di karya tulisnya. Sebagai contoh, misalkan Bu Rohma itu, mohon maaf kalau saya ambil contoh Bu Rohma, bisa dikoreksi ya Bu Rohma. Bu Rohma itu sudah masuk final 2 kali, Prof. Yep. Nah, karyanya hampir sama, secara karyanya hampir sama. Tapi cara penulisan dan penyampaian berbeda. Gitu. Nah, ini bisa kita ambil peluang tersebut asal sudut pandang dari karya tulisnya itu kita buat berbeda. Jadi tidak copy paste dengan yang tahun yang sebelumnya, Prof. Gitu. Nah, bagaimana caranya ini yang harus kita antisipasi. Karena saya tahu bahwa di forum ini
ada beberapa karya yang masuk gitu. Oke, terima kasih Mas Budi, Mas Yusuf. Jadi Bapak Ibu yang masih menggunakan media yang sama, itu berarti cara untuk menampilkan karyanya harus berbeda. Ya, jadi tidak boleh persis sama. Kalau medianya sama, itu berarti laporan penelitiannya, inovasinya harus yang berbeda. Ya, atau Prof misalkan nih, Bapak Ibu ada misalkan karya-karya yang lain selain yang saat ini mungkin sudah lagi digarap, misalkan, oh saya punya karya lain nih, mau saya majukan, nggak masalah. Karena satu orang itu juga bisa mengajukan lebih dari satu karya, Prof. Jadi Ya, kalau misalkan mereka mau masukkan 2, 3, 4, dipersilahkan. Karena tahun sebelumnya pun juga ada yang masuk 10 besar, nih kita buka-bukaan ya. Yang masuk 10 besar itu sebetulnya ada 2 karya yang bagus, sama-sama bagus. Nah, akhirnya tetap akan dipilih satu. Nah, satunya itu begitu dilihat historinya, oh ini hampir sama dengan yang sebelumnya nih. Kalau nggak salah waktu itu kejadiannya ada di SMA. Kebetulan saya jadi juara SMA waktu itu. Nah, itu bisa kita antisipasi. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk masuk ke sana gitu. oke. Seperti itu, Bro. Ya, jadi yang kita dampingi, saya kira mungkin usul saya, Bapak Ibu fokus satu, kalau Bapak Ibu mau lagi memasukkan karya yang kedua atau yang ketiga, mohon nanti hasil pendampingan ini menjadi pembelajaran Bapak Ibu untuk mengembangkan yang paper kedua dan ketiga jika Bapak Ibu punya lebih dari satu karya yang untuk dilombakan ya. Begitu ya Mas Budi, Mas Yusuf ya, supaya mungkin Prof Ferry lagi terngiang-ngiang sama Pak Budi. Saya panggilin Pak Budi nanti. iya ini 2 kali salah ini berarti ada sesuatu dengan Pak Budi ini. Itu dia. Mungkin lagi kangen sama Pak Budi kayaknya, Prof. Aduh. Pak Ada Budi apa dengan Pak Budi ini? Nanti saya panggilkan Pak Budi ini. Pak Budi emang suka dikangenin sih. Kang. Iya, saya kira sama ibu-ibu aja. Saya Prof juga mengangeni Pak Budi. Iya, maaf ya Pak Budi ya. Ini karena Pak Budi tidak menampilkan wajah, jadi menjadi objek apa namanya semua sasaran. Ya. Mau menampilkan sebetulnya, cuman Pak Budi lagi malu-malu ini. Ya, begitu ya, Mas Yusuf. Kira-kira nanti Bapak Ibu bisa fokus ke satu, kita dampingi. Yang kedua, Bapak Ibu harus lebih mandiri. Yang kedua atau yang ketiga, lebih mandiri nanti bisa belajar banyak dari yang pertama. Tapi walaupun bisa 2 dan 3, kalau boleh saya usul 1 dulu tapi dikerjakan yang serius Bapak Ibu. Artinya pilih 1 yang diandalkan. Supaya nanti bisa diikutkan lomba berikutnya lagi, karya-karya yang lain. Nah, mungkin tambahan saja dari saya nanti sebelum Bapak Ibu memulai semua persiapan penulisan ya. Bapak Ibu sebelum mulai, nanti yang pertama kali disiapkan data dulu. Data dulu sebelum proses pembuatan dokumen-dokumen itu. Yang kedua, jangan lupa menyiapkan juga referensi, acuan. Acuan ini wajib ada walaupun hanya 3 atau 4. Memang dalam lomba ini jumlah pustaka tidak menjadi poin penting sekali, tetapi itu perlu ada. Jumlah pustaka itu tidak dihitung, kalau pustakanya panjangnya 1 meter, skornya tinggi, tidak. Tapi minimal Bapak Ibu saran saya, jangan kurang dari 3 ya, lebih banyak lebih bagus begitu. Tapi jangan kurang dari 3. Dan referensinya itu harus referensi yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, masuk di dalam penulisan, sebelumnya ketika kita mulai fokus pada bagian yang paling awal, bagian pendahuluan, Bapak Ibu harus maaf. Bapak Ibu harus merenung dulu
kira-kira apa yang akan menjadi jualan, tidak jualan dalam tanda kutip ya, di dalam paper yang Bapak Ibu siapkan. Nah itu semua masuk di dalam pendahuluan Bapak Ibu. Kalau pendahuluannya itu datar-datar saja, tidak ada hal-hal yang menarik di sana, nanti juri tidak bisa menemukan di mana pentingnya karya inovasi Bapak Ibu. Jadi meskipun karya inovasi ada session tersendiri, tapi di pendahuluan Bapak Ibu coba cari alasan yang bisa menarik pembaca. Karena di pendahuluan itulah yang kemudian pembaca atau dalam hal ini juri akan merasa penting atau tidak penting karya inovasi Bapak Ibu. Ya. Nah itu bagian yang salah satu bagian yang paling penting yang perlu Bapak Ibu kembangkan. Ada berbagai cara nanti di dalam menulis seluruh bagian. Saya sendiri kadang-kadang, tidak selalu ya, menulis pendahuluan itu justru di belakang, paling terakhir. Setelah bagian-bagian intinya sudah tertata bagus, Bapak Ibu kemudian memberi pendahuluan atau pengantar. Ya. Sama dengan Bapak Ibu kan, kemarin saya juga sibuk mempersiapkan acara perkawinan, bukan pendahuluannya di awal, semua sudah disiapkan dengan baik, baru kemudian diberikan pengantarnya. Nah, dalam penulisan juga begitu, supaya Bapak Ibu tidak bolak-balik. Bapak Ibu harus memberi pengantar terhadap sesuatu yang sudah jelas. Jangan beri pengantar terhadap sesuatu yang belum jelas. Karena itu penulisan pengantar kadang-kadang sudah 2 hari kok salah terus atau tidak nyambung. Itu boleh Bapak Ibu tulis di belakang. Tapi kalau Bapak Ibu sudah punya semua pemikiran itu sudah ada di kepala, Bapak Ibu boleh mulai pendahuluan, tidak apa-apa. Tapi bagi saya untuk pemula rada sulit gitu. Kalau Bapak Ibu tidak tuangkan dulu semua, baru kemudian tuliskan pengantarnya. Jadi pengantarnya ini sudah ada dalam kepala, tapi menulisnya paling belakang tidak apa-apa gitu. Kalau membaca pendahuluan dulu, tapi kalau menulis belum tentu pendahuluan. Itu teknik supaya Bapak Ibu nanti bisa memberikan pengantar yang bagus dan nyambung dengan bagian-bagian yang berada di belakang. Begitu ya. Penulis, pembuat selalu berpikir sungsang. Sungsang artinya terbalik dengan pembaca. Gitu. Mundur gitu. Berpikir mundur. Sudah ada hasil mundur, itu jiwa penulisnya begitu. Kalau pembaca dari awal diberi pengantar sampai kemudian dapat hasil. Ya. Nah, kemudian sekali lagi dari segi dokumentasi data ini kan menjadi inti dari apa yang Bapak Ibu akan tuliskan di bagian hasil. Pada bagian hasil, kalau Bapak Ibu tidak mempersiapkan data-data dengan baik, nanti tidak tahu apa yang akan ditulis. Itu yang sering terjadi. Siapkan gambarnya, siapkan datanya, baru mulai menulis. Nah, dalam konteks itu kita akan latih bagaimana membuat data, gambar, atau tabel yang kemudian Bapak Ibu bisa ceritakan. Saya kira tahun yang lalu yang sudah pernah ikut, itu bisa melihat ada contoh-contoh yang detail sekali bagaimana mengembangkan, membahasakan datanya. Bukan membahasakan, menuliskan gambar menjadi kata-kata, bukan, tetapi memaknainya. Nah ini masih ada dokumentasi kita, itu bisa dilihat nanti atau Pak Kris nanti akan menayangkan. Saya sudah pernah mencontohkan Bapak Ibu bagaimana kita menuliskan hasilnya supaya menarik. Ya, dan yang terakhir dari saya, Bapak Ibu harus menulis bersama-sama mungkin, dan kita pasti kita topang ya bantu, tapi menulis dengan jiwa. Jangan menulis dengan menulis saja. Menulis dengan jiwa ini akan memberikan dorongan energi kita, bagaimana kita bisa mengkomunikasikan yang kita maksud itu dengan cara yang baik. Ya, kalau ada jiwanya, tidak hanya body saja, ballpoint atau keyboard, kalau ada jiwanya, Bapak Ibu bisa membawa emosi ataupun perasaan ataupun keinginan Bapak Ibu di dalam menulis itu, dan itu hasil tulisannya kan akan berbeda. Ya, nah itu tolong Bapak Ibu latih supaya kami juga di UKSW bisa mengarahkan dengan baik. Saya paham
bahwa Bapak Ibu juga ada yang menulis 2 paragraf kok enggak jadi-jadi. Tulis 2 paragraf enggak nyambung-nyambung gitu sudah 2 hari. Itu memang bukan hal yang mudah. Makanya kalau Bapak Ibu ingin menuangkan pemikirannya, tulis dulu di dalam bentuk kalimat-kalimat inti dulu ya Bapak Ibu ya. Jangan dulu langsung pada paper, langsung seolah-olah keluar dari kepala sudah langsung jadi paper seperti menjahit baju gitu langsung jadi gitu. Tidak. Ini harus dibuat kerangka-kerangkanya seperti bikin rumah. Ya, itu modelnya. Dan Bapak Ibu harus benar-benar terlibat di dalam penyusunan naskah supaya nanti ketika presentasi tanya jawab ataupun menambah dokumen Bapak Ibu itu bisa dengan mudah karena Bapak Ibu tahu arahnya. Jangan sampai Bapak Ibu sudah dekat-dekat waktu batas waktu baru Bapak Ibu kemudian bertanya ke kami ini bagaimana dan page-nya baru halaman 1. Jangan seperti itu Bapak Ibu karena kami juga pasti waktunya terbatas. Jadi jauh-jauh hari sebelumnya coba berlomba siapa yang duluan mengirimkan naskahnya supaya bisa dibantu, dikoreksi, diperbaiki dan sebagainya. Dan bisa berkonsultasi mana kira-kira yang perlu diganti, datanya ditambah atau tidak. Harus menyiapkan waktu seperti itu. Kalau tadi tayangan Mas Yusuf tadi tanggal 8 April itu berarti waktunya sudah kurang dari 4 minggu. Nah, ini yang harus Bapak Ibu kejar. Kita nanti akan bantu secara penuh, tetapi Bapak Ibu juga harus membantu dirinya sendiri. Ya, boleh ya Bapak Ibu kami minta supaya Bapak Ibu kejar-kejar kita gitu. Jangan sampai terbalik nanti kita kejar-kejar Bapak Ibu yang mau lomba. Ya, boleh kejar-kejaran dua-duanya kejar-kejaran lebih bagus. Ya. Oke, jadi ada semangat itu. Bapak Ibu ini sekarang bukan Bapak Ibu peserta, mentalnya bukan peserta lingkar. Bapak Ibu sudah harus menjadi mental juara lingkar. Jadi segala sesuatu Bapak Ibu mau yang terbaik. Begitu mental juaranya. Dan kalau ada masalah bukan mengeluh, tapi mencarikan solusinya. Ya, 2 hal itu saja yang perlu Bapak Ibu tanamkan di dalam mental juara ya, mental juara lingkar karena di sini saya lihat hampir seluruhnya sudah pernah ikut. Sehingga mental itu harus ada. Lain dengan yang baru pertama kali ikut. Nah, ini kan mungkin masih belajar juga, tapi bisa saja kalau semangatnya tinggi menyalip Bapak Ibu yang sudah berkali-kali ikut lomba. Ya, jadi dua itu ya Bapak Ibu. Kalau ada problem semangatnya mencari solusi, jangan mencari alasan. Begitu. Yang kedua, membuat karya dengan orientasi yang terbaik pada akhirnya. Itu dulu pengantar dari saya, cukup panjang, mungkin beberapa sudah masuk ke materi, tapi saya kira tidak apa-apa ya untuk memantapkan sebelum kita bergerak. Kalau kita bergerak dengan cara yang salah, kita buang-buang waktu. Terima kasih Pak Kris. Ya, terima kasih Prof. Edi. Ya, Bapak dan Ibu, terima kasih. Di sini juga ada Pak Novi ya, Pak Novi dari MMS, Asal Infatal, terima kasih sudah bergabung, dan juga Bapak Ibu guru dari Banten, Pak Arif, itu juga sudah masuk. Nah, karena saya pakai HP, ini laptop saya bermasalah, supaya hemat baterainya ini saya sudah share filenya di grup, minta tolong berarti bisa bantu tayangkan. Ya. Bapak dan Ibu, ini saya beri judul Sukses Naskah Lingkar. Tadi sudah di beberapa poin sudah disampaikan Mas Yusuf dan juga diberi arahan penekanan oleh Prof. Edi bahwa Bapak Ibu bisa menulis walaupun urutan strukturnya tadi sudah tampak seperti yang ditampilkan Mas Yusuf tadi. Bapak Ibu boleh menulis dari mana saja yang Bapak Ibu ingat pada saat ini, misalnya gitu terpikir apa, poin-poinnya ditulis, tidak perlu ditulis paragraf utuh dulu, tapi kata-kata penting, poin-poin pentingnya ditulis ya. Gitu. Next Bu LD, Sukses Naskah Lingkar. Nah ini tadi sudah ya waktunya 8 April, mungkin kita target 1 April naskah draftnya sudah siap gitu ya. Sudah ada draft naskah lengkap itu kalau bisa 1 April supaya kita punya waktu tanggal 1 sampai tanggal 8 itu ada finishing begitu. Dan ada poin-poin yang tadi sudah dirangkumkan oleh Pak Yusuf ya. Berikutnya
Ini tadi sudah, ini tadi yang ceritakan Pak Yusuf dan juga Prof. Ferdi, pengalaman sebelumnya. Mungkin Bapak Ibu ada yang di dalam sini, atau ada teman-teman Bapak Ibu, ini hasil karya-karya yang dilombakan dan dilanjutkan, dimuat publikasinya berikutnya. Sehingga arahnya tidak hanya lingkar ini saja Bapak Ibu, tapi bisa keberlanjutan. Keberlanjutannya dalam seminar, dalam bentuk jurnal, dalam bentuk buku lah. Bapak Ibu punya pengembangan diri yang lebih. Lingkar ini hanya bagian dari satu pijakan saja. Tetapi Bapak Ibu supaya bisa masuk ke pijakan-pijakan berikutnya, mari kita sukseskan lingkar ini yang di satu pijakan ke depan ini. Gitu. Next. Nah, tadi sudah disampaikan Pak Yusuf. Oke, lanjut aja. Nah, ini yang tadi sudah disampaikan. Yang penting ini, bahwa naskah Bapak Ibu itu tidak boleh lebih dari 5 halaman. Ya. Tidak boleh lebih dari 5 halaman. Memang seperti yang Prof. disampaikan dulu ya. Kalau nulis sedikit belum berarti malah mudah, malah sulit. Ya. Menulis sedikit itu, yang halaman sedikit itu malah sulit. Bagaimana meramunya, menulis sedikit tapi informasinya lengkap, banyak. Nah ini, 5 halaman ini memuat latar belakang, ide inovasi dan kebermanfaatan, perencanaan dan implementasi, kemudian hambatan dan solusi, serta keberlanjutan. Itu disusun dalam maksimal 5 halaman. Ya. Yang pasti di dalamnya juga ada kajian-kajian teori yang diperlukan ya Bapak Ibu ya. Ini karena ini juga karya ilmiah ya yang dimasukkan. Kemudian aturan tulisannya tadi kan sudah disampaikan oleh Pak Yusuf ya. Nah itu untuk fontnya dan seterusnya. Nah kita akan diskusi fokus untuk A, B, C, D, E itu dari latar belakang sampai keberlanjutan. Next. Nah, bagaimana menulis latar belakang? Nah, walaupun seperti disampaikan Prof. dari latar belakang boleh sih ditulis di belakang ya. Tapi Bapak Ibu juga perlu tahu bahwa latar belakang itu sebaiknya isinya apa. Lanjut. Ya. Paling tidak Bapak Ibu itu ada 3 poin. Ya, 3 poin. Kalau 3 poin ini, 1 poin ini adalah paling tidak menjadi 1 paragraf, maka di dalam latar belakang itu minimal paling tidak ada 3 paragraf Bapak Ibu. Poin yang pertama atau paragraf yang pertama dengan pokok pikiran, ya, pokok pikiran atau pokok gagasan utama dalam paragraf itu adalah menjadi permasalahan pembelajaran di kelas. Karena Bapak Ibu melakukan inovasi itu kan karena ingin ada perbaikan dari suatu yang kurang baik, berarti ada permasalahan di situ. Di situ Bapak Ibu harus tuliskan permasalahan itu adalah adanya sinkronan ya atau ketimpangan antara harapan dan kenyataan. Sehingga Bapak Ibu boleh tulis harapannya apa, kenyataannya seperti apa. Bapak Ibu boleh tulis kalau itu misalnya kelas 5 ya, kelas 5 targetnya adalah siswa bisa menguasai atau terampil dalam menghitung perkalian gitu. Nah, tetapi kenyataannya bagaimana? Sekian siswa Bapak Ibu juga masih belum tuntas. Nah, hal itu akan menjadi permasalahan di sini. Ini Bapak Ibu uraikan paling tidak menjadi 1 paragraf. Tapi Bapak Ibu boleh poin-poin dulu. Yang ingatnya apa tulis? Poin. Nanti di dalam menambahkan kata-kata gagasan utamanya, kemudian kalimat penjelas dan kalimat penyimpul supaya terangkum jadi 1 paragraf itu nanti belakangan tidak apa. Kemudian kalau ada permasalahan itu, maka potensi apa yang dimiliki dari lingkungan Bapak Ibu sehingga nanti mengarah ke memberikan solusi. Itu peluang potensi di dalam menyelesaikan masalah itu. Ada dukungan apa di sekolah atau ada misalnya siswa Bapak Ibu ternyata tertarik terampil di dalam mengoperasikan game, mengoperasikan HP dan sekolah juga punya, itu adalah potensi. Sehingga Bapak Ibu arahkan daripada main game yang tidak baik, juga meningkatkan kemampuan atau pemahaman di dalam perkalian tadi, ya solusinya ya kita buatkan suatu media yang terkait dengan aplikasi tersebut misalnya begitu. Ini adalah salah satu bagian di dalam latar belakang. Ini ya Bapak Ibu ya,
di bagian latar belakang. Paling tidak ada 3 paragraf yang Bapak Ibu bisa tulis di situ. Paragraf pertama tentang permasalahan, paragraf kedua tentang peluang atau potensi, paragraf ketiga adalah solusi atau rumusan skenario penyelesaian masalah tersebut. Bisa next Bu Elti. Kemudian yang berikutnya adalah ide inovasi ya Bapak Ibu ya. Ide inovasi, bagaimana menuliskannya? Next Bu. Ide inovasi. Ide inovasi di sini Bapak Ibu bisa tuliskan seperti yang sudah dibuat. Bapak Ibu kan sudah membuat termasuk figur ini menang dan kemudian ada perbaikan-perbaikan. Nah, silakan Bapak Ibu manfaatkan hasil diskusi dengan fasilitator pendamping masing-masing. Karena ada yang karya inovasinya sudah diterima oleh Bapak Ibu guru, ada yang masih diproses karena semua itu adalah kombinasi dari ide, terus kemudian ketersediaan bahan dan dukungan prasarana serta waktu. Sehingga Bapak Ibu juga pasti di dalam berdiskusi dengan para pendamping itu sudah mempertimbangkan itu. Bisa nggak realistis diselesaikan dalam waktu sekian waktu untuk dihasilkan karyanya, karena Bapak Ibu punya target. Nah, hasil diskusi itu meskipun alatnya mungkin ada yang belum ada di Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu kan sudah punya gambaran yang sedang dibuat, misalnya yang di saat ini dibantu oleh tim teknis ya. Itu gambaran seperti apa? Bapak Ibu bisa tuliskan dulu. Paling tidak dari kalimat atau dari foto-foto dari hasil diskusi, Bapak Ibu tuliskan dulu. Jangan menunggu alatnya diterima baru ditulis. Gitu. Dari proses diskusi dengan Bapak Ibu pendamping, ini manfaatkan untuk menulis di sini. Apa yang perlu dituliskan dalam ide inovasi ini? Paling tidak yang ada 3 poin yang saya soroti, yaitu yang pertama adalah kebutuhan media, langkah atau taktik solusi penyelesaian masalah. Itu kan ada permasalahan kan. Untuk menyelesaikannya seperti apa? Oh, memerlukan media ini. Oh, ada langkah-langkah strategis seperti ini. Ada cara-cara seperti ini. Bapak Ibu bisa rumuskan di bagian pertama. Yang kemudian mengarah ke sajian. Sajian itu bisa sajian visual atau cara main dan seterusnya. Itu kan biasanya ada inspirasi ya. Yang dulu Bu Nupus seperti ular naik tangga gitu kan. Terinspirasi dari situ. Nah, itu lebih baik dituangkan. Inspirasi yang memiliki pola atau karakteristik sesuai dengan kebutuhan dasar ide inovasi Bapak Ibu dari mana gitu. Itu bisa dituangkan dan modifikasinya di mana? Daripada disembunyikan, bukan disembunyikan ya, Bapak Ibu tidak tulis, tetapi nanti jurinya malah mendapatkan hal yang sama, nanti seolah-olah nanti seperti yang disampaikan tayangan Pak Yusuf tadi kan, tidak menduplikasi ide orang lain. Padahal Bapak Ibu tidak menduplikasi, tapi ternyata mirip. Nah, kalau Bapak Ibu bisa menemukan kemiripan itu, tulis saja, dan dari kemiripan yang Bapak Ibu tulis, pasti Bapak Ibu akan menemukan banyak perbedaan. Ya, nah perbedaannya itu yang Bapak Ibu bisa tonjolkan di sini. Ya, desain ide inovasi pembeda dengan inspirasi dasar yang mendasari Bapak Ibu punya inspirasi. Tidak apa-apa, Bapak Ibu terinspirasi dari yang sudah ada, nggak masalah. Kemudian inovasi-inovasi yang hasil diskusi dengan Bapak Ibu fasilitator pendamping, inilah yang Bapak Ibu tuangkan di sini. Gitu. Dengan desain gambar, dengan diagram juga boleh dimasukkan di sini. Gitu. Ini bagian ide inovasi. Gitu. Terima kasih. Lanjut Bu Elti. Nah, di subjudul tadi kan, di judulnya tadi kan ide inovasi dan kebermanfaatan ya Bapak Ibu. Tapi ini saya jelaskan satu persatu, sehingga nanti nulisnya tetap di subjudulnya adalah ide inovasi dan kebermanfaatan. Ide inovasi isinya tadi, kebermanfaatan paling tidak isinya ini. Menunjang peningkatan hasil belajar siswa Bapak Ibu, karena yang menjadi permasalahan adalah yang saya contohkan tadi adalah hasil belajar siswa. Itu yang menjadi ukuran, tunjukkan bahwa itu menunjukkan peningkatan. Kalau itu peningkatan seperti apa, tunjukkan dari grafik, perbedaannya sebelum setelah, atau ada testimoni, atau ada hasil karya siswa, portofolio, gambar yang difoto hasil kerjanya, yang sebelumnya seperti apa, setelahnya seperti ini. Kalau bisa ada sebelum dan setelah. Tapi kalau tidak ada, adanya setelah, Bapak Ibu uraikan. Kelebihan-kelebihan dari
dari foto, dokumen, data yang tadi Prof. menyampaikan, kuncinya di data memang Bapak Ibu ya. Nah, data itu bisa Bapak Ibu ambil saat ini sebelum Bapak Ibu alat peraga disampaikan, karena Bapak Ibu kan sudah tahu ya topiknya apa, permasalahan di mana, itu juga sebagai data pendukung untuk sebelum dan setelah nanti menunggu alat peraga yang kami targetkan pertengahan mungkin minggu depan sudah bisa beres semua ya. Semoga minggu depan bisa beres semua sehingga paling tidak akhir Maret ini Bapak Ibu sudah bisa ambil data semua sambil mengisi bagian ini ya, bagian data hasil itu supaya nanti 1 Aprilnya itu bisa terpenuhi untuk batas naskahnya gitu. Kemudian yang terpenting juga karena ini kan alat peraga untuk siswa. Bapak Ibu rumuskan kelebihan-kelebihannya juga, ramah terhadap sikap dan keterampilan siswa. Ya, Android ada dampak negatif, ada positifnya. Bapak itu temukan positifnya di mana. Ya. Alat peraganya, apakah ini berbahaya apa tidak? Nah, itu juga Bapak Ibu harus tuliskan di sana. Kemudian yang berikutnya, karena kebermanfaatan menjadi salah satu ukuran di dalam form juri ya, Bapak Ibu, apakah mudah diduplikasi? Nah, ini yang di figur ini kami melihat 100% mudah duplikasi. Kenapa? Karena semua dikerjakan dengan digital. Duplikasinya kan gampang ya. Kalau yang Android duplikasinya, kalau ada edit-edit, tinggal mengedit programnya, langsung menjadi aplikasi, dikirimkan. Diduplikasi untuk perluasan lebih lanjut. Bapak Ibu yang menggunakan percetakan 3D printing, ya dengan 3 dimensi itu, kan mendesainnya menggunakan aplikasi digital, sehingga tinggal nyetak ulang. Tidak manual dengan gergaji harus pakai ukuran, itu kan menduplikasinya akan repot. Sehingga duplikasinya ini juga bermanfaat untuk Bapak Ibu ceritakan di situ. Bagaimana potensi untuk duplikasi. Ini adalah bagian dari kebermanfaatan karena itu menjadi indikator juga dalam penilaian di Excel-nya. Bisa lanjut, Bu? Ya, sekarang yang bagian 3 adalah perencanaan. Bagaimana menuliskan perencanaan itu? Ya. Kalau tadi yang pertama terbelakang, yang kedua adalah ide, inovasi, dan kebermanfaatan. Yang ketiga sekarang perencanaan dan implementasi ya. Ya, sekarang perencanaan dulu. Next. Perencanaan di sini, tadi Pak Sob juga sudah menceritakan alatnya seperti apa. Ya. Nanti kita lihat perbedaannya dengan ide inovasinya di mana gitu ya. Kalau perencanaan ini adalah bagaimana Bapak Ibu bisa merencanakan untuk persiapan, ukuran dan seterusnya pembuatan bahan dan juga perencanaan implementasi. Ya, perencanaan implementasi bisa alat peraga ini harus digunakan dalam berkelompok 4 orang. Bagaimana mendesainnya? Ya, mendesain kelasnya. Ya, selain desain untuk alatnya, juga desain untuk implementasinya. Ini bahan untuk pembuatan inovasi dan juga langkah pembuatan inovasi, yaitu alat pembuatannya, gambar desain, ya. Ada foto-foto ditampilkan Bapak dan Ibu, nanti bisa minta fasilitator pendamping atau tim teknis yang membantu untuk foto-foto bisa dimasukkan ke sana. Alurnya seperti apa pembuatannya. Gitu. Dan kemudian rancangan dan instrumen pengambilan data. Ya, seperti instrumen penilaian, Bapak Ibu ceritakan di situ, karena ini kan harus terukur, terstruktur. Pasti ketika mengambil data ya ada instrumennya yang sudah disiapkan. Apalagi kalau Bapak Ibu lengkap, ada kisi-kisinya dan seterusnya, tetapi tidak perlu dituliskan, ditampilkan di situ karena hanya butuh maksimal 5 halaman. Tapi Bapak Ibu tuliskan prosesnya di situ, alur pengambilan data. Next, Bu, berikutnya yaitu implementasi. Ya, jadi judul yang ketiga adalah perencanaan dan implementasi. Dalam implementasi, ini ada foto-foto. Kalau video tidak bisa ya karena ini dalam bentuk naskah. Ya. Foto-foto dan uraian proses pembelajarannya. Penerapannya di kelas atau di lapangan atau Bapak Ibu yang tidak untuk fokus mengajar di kelas, mungkin untuk bagian dari manajemen. Nah, bagaimana ada Pak Katni ya, itu juga menerapkan bagaimana implementasinya untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Kemudian ada
data evaluasi atau refleksi penerapan karya inovasi. Bapak Ibu jangan lupa tanyakan juga untuk siswa bagaimana respon siswa dalam menggunakan atau peserta bagi mungkin yang kepala sekolah untuk peserta guru-guru itu bisa membantu untuk refleksi sehingga Bapak Ibu bisa menuliskan evaluasi dan refleksi dalam penerapan karya ini. Hal apa yang terkendala, hal apa yang dilancarkan di situ. Kemudian hasil belajar, grafik, tabel, uraian, testimoni, foto ya, kalau bisa sebelum dan sesudah karena itu yang lebih mudah untuk menjelaskan di juri kan. Sebelumnya ini, sesudahnya ini nanti ditampilkan dalam info ringkas atau visual grafik atau diagram yang bagus. Nanti bisa didiskusikan, dikembangkan dengan pendampingnya masing-masing. Tapi paling tidak Bapak Ibu dapat data mentah dulu. Dapat data mentah dan punya pengalaman untuk mengolah, silakan dimasukkan di Excel, digrafikan, atau kalau itu adalah hasil karya siswa, difoto, di-scan yang jelas ya, jangan kabur. Kemudian kalau foto dulu sempat ada tips dari Prof Edi ya, bagaimana memotret itu yang diilustrasikan Prof Edi jeruk ya. Jeruk itu yang kelihatan rumah tetangga atau daun jeruknya atau jeruknya. Nah, itu fokus di mananya. Ketika siswa menggunakan alat peraganya, kumpulan siswanya atau tangannya siswa yang memegang alat peraga itu. Nah, itu yang menjadi fokus itu tolong diperhatikan di dalam implementasi itu. Itu adalah poin yang ketiga, ya, perencanaan dan implementasi. Sekarang masuk poin yang keempat. Lanjut Bu Heldi. Hambatan dan solusi total. Bagaimana menuliskannya? Ini, Bapak Ibu silakan tuliskan hambatan-hambatan yang ini juga tidak terlepas dari hasil diskusi perkembangannya ya. Kenapa sih Bapak Ibu akhirnya dengan fasilitator pendamping sepakat untuk menghasilkan karya seperti itu? Itu kenapa tidak yang lainnya? Nah, misalnya gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu bisa tuliskan hambatan-hambatan produksi karya ya. Komponen alat yang tidak tersedia, biayanya, waktu, mesinnya belum tersedia, ukurannya pengennya yang besar tapi bawahnya susah kan? Tidak bisa. Sehingga harus kecil-kecil yang disambung-sambung. Kenapa nggak utuh misalnya? Itu ada kelebihan, ada kekurangannya Bapak bisa identifikasi di situ. Kemudian hambatan penggunaan. Apakah mudah dioperasikan, ramah anak, perlu jaringan internet apa tidak, durasinya. Ini durasi penting loh Bapak Ibu. Ketika mengajarkan Bapak Ibu punya target waktu ya, 2 JP misalnya gitu ya. 2 JP menggunakan alatnya berapa JP? Berapa bagian dari JP? Apakah 100% menggunakan waktu JP, setengah waktu JP-nya atau 3/4 atau lebih? Nah, itu Bapak Ibu harus atur. Sudah direncanakan untuk setengah JP tapi ternyata pelaksanaannya lebih. Nah, itu berarti ada hal-hal yang masih belum terpikir di depannya, sehingga Bapak Ibu bisa temukan hambatan-hambatan itu. Dan solusi total, solusi perbaikan dari hambatan-hambatan itu yang menggunakan potensi yang ada, perubahannya apa, atau tips-tipsnya apa, supaya yang terkendala itu juga bisa dipakai secara optimal. Itu Bapak Ibu untuk hambatan dan solusi total. Ini adalah poin-poinnya. Bapak Ibu boleh tulis poin-poin dulu, baru nanti dibuat kalimat-kalimatnya di dalam paragraf. Yang terakhir itu adalah keberlanjutan. Ini baru, yang dulu tidak ada keberlanjutan. Nah, yang ini ada keberlanjutan, sehingga Bapak Ibu ini, apa itu keberlanjutan? Itu ada kaitannya dengan yang kebermanfaatan tadi, yang bagian akhir yaitu duplikasi. Lanjut Bu, keberlanjutan. Ya, ini ya, keberlanjutan itu artinya apakah alat peraga Bapak Ibu kalau sudah digunakan saat ini sudah selesai, atau nanti keberlanjutan supaya lanjut apa? Ada pengembangan perbaikannya, atau bisa menjadi dasar untuk menghasilkan karya berikutnya yang terkait, ya, atau keberlanjutan dalam penggunaan yang lebih luas. Sehingga Bapak Ibu bisa tuliskan di sini kalau saya terpikir ada 3 poin ini, yaitu potensi pengembangan lanjutan atau pemanfaatan lebih luas dari alat Bapak Ibu. Yang kedua adalah tunjukkan kalau karya inovasi ini menjadi pijakan atau pemantik munculnya ide lanjutannya. Contohnya yang Bu
Roma yang sudah jalan ya. Kemarin kan pakai aplikasi yang Gunung Lembah. Akhirnya itu menjadi pijakan dengan analisis kebutuhannya, yaitu siswa perlu terampil secara motorik sehingga dihasilkan satu karya yang dicetak, yang hands on, yang bisa dipegang siswa. Sehingga tadi ditunjukkan dengan lembah gunungnya itu yang kemarin tinggal pakai jari, klik, sekarang pakai tangan. Jadi ada penambahan pijakan untuk munculnya ide lanjutannya. Itu bisa dimasukkan untuk lanjutannya. Nanti setelah itu mau apa lagi? Nah, itu bisa dituliskan di situ. Identifikasi pihak-pihak yang dapat dilibatkan untuk keberlanjutan lebih luas dan panjang. Karena ini keberlanjutan kan tidak hanya alatnya menjadi alat baru lagi, tapi keberlanjutan penggunaan berikutnya. Nah, ini Astra kan punya program, juga punya keinginan alat-alat Bapak Ibu ini kalau sudah mantap, paten, dan kemudian dilanjutkan, itu juga punya potensi untuk diproduksi lebih luas massal, sehingga melibatkan siapa saja. Mungkin ada yang bagian masuk di bagian kementerian, misalnya begitu, atau masuk ke dinas untuk bisa mempromosikan sehingga alat Bapak Ibu bisa menjadi pionir yang bisa digunakan oleh sekolah-sekolah berikutnya. Mungkin begitu, ini gambaran saya untuk keberlanjutan. Nanti Prof. Edi, Bapak Ibu BLT, ada Bu Marmi, Bu Ri, nanti bisa juga memberi masukan untuk hal ini, karena ini adalah yang baru. Itu adalah naskah Bapak Ibu. Ada 5 poin ya tadi, latar belakang, terus kemudian ide inovasi, dan terus ada apa? Yang terakhir ada keberlanjutan. Nah, tetapi kita berharap Bapak Ibu, naskah ini jadi, kemudian Bapak Ibu kirim, nanti masuk final. Kalau masuk final kan ada prototype. Nah, ini ada tips sekalian prototype. Lanjut berikutnya. Ini untuk yang nanti final, tetapi mungkin ada baiknya kalau Bapak Ibu bisa tampilkan saja, mungkin menjadi nilai plus ya, tapi di dalam 5 halaman atau boleh lebih dari 5 halaman. Ini nanti minta, kalau masalah teknis nanti bisa minta masukan dari teman-teman YPMDR. Kalau 5 halaman tadi kan di keberlanjutan. Nah, ini prototype, ini kalau bisa disisipkan di dalam 5, atau kalau boleh menjadi 1 lampiran tersendiri. Nah, misalnya itu Bapak Ibu bisa, itu bisa tambahkan pewarupa atau prototype Bapak Ibu. Foto-foto alat peraganya pasti otomatis masuk di ide inovasi, dan juga tadi ya keberlanjutan itu juga bisa dimasukkan di sana. Ada video pengoperasian. Nah, itu file-file video kan nggak bisa dimasukkan di naskah lingkar ini kan. Itu ada, pasti butuh folder sendiri yang untuk memasukkan video, atau boleh dituliskan di link mungkin ya. Saya nggak tahu, mungkin nanti bisa disarankan kalau boleh dimasukkan di link. Nanti kalau ada video Bapak Ibu masukkan di YouTube Bapak Ibu, nanti diklik kan akan dilihat. Atau screenshot untuk yang menggunakan coding. Nah, itu. Atau file APK-nya atau Excel-nya atau yang menggunakan aplikasi yang lain bisa dimasukkan. Itu tentang perwarupa yang sebenarnya syarat wajibkan itu di final. Yang final itu harus ditunjukkan kepada juri. Kalau dulu kan bisa presentasi langsung di bawah ya, tapi kalau online kan divideokan, itu yang menjadi gambaran. Nah, paling tidak naskah Bapak Ibu sampai di keberlanjutan tadi, yang prototype ini kalau pasti sudah bisa dimasukkan di sela-sela itu, atau nanti bisa menjadi dokumen tambahan lagi. Nah, itu tadi gambaran tentang tulisannya Bapak Ibu. Nah, berikutnya adalah tahapan yang bisa Bapak Ibu lakukan. Identifikasi inovasi kan sudah ya, sudah dengan saat awal figur, saat awal diskusi dengan fasilitator. Kemudian menyiapkan karya inovasi juga sudah, ada yang sudah jadi, ada yang sedang diproses, ada yang sedang dikirim. Ya, Bu Roma tadi cerita sudah dikirim oleh Mas Dani, ketemuan di alun-alun Klaten dan seterusnya. Nah, sekarang implementasi. Yang sudah dapat alat bisa implementasi. Yang belum bagaimana? Bapak Ibu bisa implementasi, tujuannya kan ambil data dulu kan. Ambil data ada sebelum dan setelah. Bapak Ibu bisa manfaatkan membuat instrumen pengambilan data sebelum dan setelah. Sebelumnya bisa digunakan dulu. Misalnya hasil tes. Nanti misalnya yang Bu Putiyat ya. Bu Putiyat ini alatnya masih sedikit direvisi, mungkin minggu depan sudah bisa dikirim. Nah, tentang ekosistem,
Untuk Bu Mutia, instrumennya bisa dipakai dulu saat ini untuk mendapatkan data sebelum. Alatnya datang, diimplementasikan, nanti instrumen pengambilan datanya dilakukan lagi, dapat data setelah. Sehingga Bapak Ibu bisa saja masih bisa menggunakan implementasi di sini untuk pengambilan data sebelum. Kemudian jangan lupa dokumentasi, menulis langkah dan diunggah ke itu ya, bit.ly/lingkar 2022 tadi diinformasikan dari Mas Yusuf dan Mas Andri, akan dibantu oleh teman-teman yang setia mendampingi Bapak Ibu, teman-teman PIC PRDR yang akan membantu secara teknis untuk hal ini. Itu dari saya, dan ini ada contoh naskah yang nanti ditayangkan oleh Bu Elti. Selamat menyiapkan Lingkar 2022, semangat juara. Terima kasih. Mohon Bu Elti untuk menyampaikan contoh-contoh naskahnya. Nanti berikutnya sebelum diskusi ada tambahan dari Bu Marmi dan juga Bu Lina. Silakan. Monggo Bu Elti, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Kris. Bapak Ibu sekalian, saya share di sini ya beberapa naskah yang lolos pada Lingkar tahun lalu. Ini bukan dibuat seperti sama persis, tetapi ini adalah yang menginspirasi saja. Bapak Ibu bisa membuat yang isian yang berbeda, ada tambahannya sesuai dengan naskah Bapak Ibu atau media yang dikembangkan oleh Bapak Ibu. Saya share mulai dari ini. Ya. Nah, ini contoh yang dibuat oleh Ibu Eva pada latar belakang apa sih yang menjadi masalah. Nah, di sini Bu Eva mengatakan bahwa siswa harus hafal keanekaragaman budaya dan seterusnya. Nah, ini banyak yang harus dihafal keanekaragaman budaya Indonesia. Saya mengalami kesulitan. Itu pernyataan siswa, testimoni dari siswa yang dituliskan di dalam pendahuluan. Kemudian masalah lainnya apa? Selama pembelajaran daring, guru hanya menjelaskan materi secara tulisan. Nah, ini menyebabkan hasil belajar siswa rendah. Yaitu adalah masalah yang ditampilkan di sini. Kemudian adanya potensi untuk menyelesaikan masalah karena ada peluang untuk memanfaatkan IT. Nah, Bapak Ibu lihat bahwa di sini kita perlu melengkapi dengan adanya referensi. Jadi ada peluang, dan peluang itu secara teori oke, tetapi juga secara fasilitas juga ada. Nah, selanjutnya ada rencana solusi, yaitu karena siswa keunggulannya adalah sudah familiar dengan Android, maka dibuatlah semacam game atau puzzle yang menggunakan atau yang berbasis Android. Nah, sesimpel itu Bapak Ibu. Kalau kita lihat di sini memang akan ada 4 paragraf atau 5 paragraf. Nah, banyaknya paragraf tidak mengikat, tetapi apa yang akan disampaikan di latar belakang itu yang mengikat. Jadi tuliskan masalah secara rinci satu-satu apa. Kalau belum dalam bentuk tulisan paragraf kan dalam poin-poin dulu tadi ya, poin-poin. Siswa-siswa saya kesulitannya apa? Buktinya apa? Buktinya tadi ada testimoni siswa bahwa siswa mengatakan ya banyak yang harus dihafal. Saya mengalami kesulitan. Nah, ini salah satu siswa mengatakan itu, kita bisa ambil itu sebagai salah satu alasan ada masalah dalam pembelajaran ini. Mungkin juga Bapak Ibu bisa menampilkan tabel di sini. Tabel bahwa bukan hanya satu siswa, tapi ada 10 siswa menyatakan seperti ini, 15 siswa menyatakan seperti ini, yang menyatakan bahwa itu memang kesulitan. Nah, ini contoh saja ya Bapak Ibu, kita bisa membuat yang berbeda, lebih baik dari ini. Nah, dan jangan lupa di bagian akhir, mestinya ada tujuannya. Mana ini? Ya, oke. Ide inovasi. Nah, ide inovasi apa yang mau disampaikan? Ide inovasi inilah karya Bapak Ibu. Medianya apa? Ceritakan di sini. Di sini diceritakan secara pendek, tetapi ini bukan seperti ini saja. Bapak Ibu bisa mengeksplor tadi yang disampaikan oleh Pak Kris. Ada beberapa hal yang tidak tertulis di sini, namun sebaiknya ada. Nah, kita bisa mengemas itu. Kebermanfaatan. Nah, apa? Bukti. Siswa merasa senang, siswa merasa antusias, siswa termotivasi.
terhindar dari kebosanan. Nah, itu adalah data-data yang diperoleh karena sudah menerapkan. Yang pada intinya adalah meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, kemudian ada perencanaan ini. Perencanaan ada ide yang ditulis dengan tangan dulu, diorek-orek di atas kertas, yang kemudian dibawa ke dalam Corel Draw, yang kemudian ditata dalam bentuk paket puzzle Formula One gitu ya. Nah, ini proses pembuatannya, pengkodingan aplikasi, ini ceritakan di sini semuanya, proses pembuatan. Nah, kemudian ada implementasi. Ada implementasi, tuliskan bagaimana cara implementasi itu dilakukan. Sistematikanya bagaimana. Tidak usah tampilkan semua gambar, tapi gambar-gambar dipilih yang bisa mewakili alur implementasi. Nah, ini juga ada implementasi, ada foto bagaimana guru bertemu dengan siswa pada masa pandemi, berarti ada protokol kesehatan. Ya. Nah, ini juga ada gambar-gambar yang memperkuat implementasi itu telah dilaksanakan. Ya. Nah, selanjutnya tadi harus ada data, selain data ini maka perlu ada data yang menunjukkan ada keberhasilan siswa, ada pretest dan posttest. Nampaknya penyampaian data seperti ini kurang tepat ya, Bapak Ibu bisa menggunakan cara penyampaian data yang lebih baik dari ini. Ya, seperti ini. Jadi salah satu saja yang ditampilkan, diagram batang saja gitu. Ini lebih baik ya untuk ditampilkan dan kita bisa melihat dengan cepat bahwa ada perbedaan. Garis yang di atas menunjukkan setelah belajar menggunakan Evan Learning, yang dibawa adalah sebelum. Itu berarti apa? Alat kita ini, media kita ini memang benar-benar bisa meningkatkan hasil belajar siswa. Jadi bermanfaat. Ceritakan apa yang terjadi dengan proses evaluasi juga. Ya, jadi ini juga Bapak Ibu bisa lihat bahwa ada testimoni dari siswa-siswa. Ada siswa bernama Nova, siswa bernama Putri, siswa bernama Ara, siswa bernama siapa lagi, dan ada testimoni dari teman guru, ada guru Astrid namanya, memberikan testimoni. Itu sebagai evaluasi, refleksi. Nah, itu contoh. Hambatan dan solusi juga Bapak Ibu perlu sampaikan di situ. Apa sih yang menjadi hambatan? Nah, kalau ada hambatan, solusinya apa? Nah, ini salah satu contoh. Saya tampilkan contoh yang lain. Oh, tidak bisa ya, berarti harus stop, kemudian share lagi. Saya tampilkan contoh yang lain. Ini yang disampaikan tadi oleh Pak Ferdi dan Mas Yusuf, bahwa ada naskah yang kelihatan sama dengan yang sudah pernah diajukan tahun-tahun sebelumnya. Tapi di sini kita melakukan inovasi, menambahi, supaya menjadi lebih lengkap. Bahwa kalau tahun lalu hanya sampai di King saja, maka tahun ini ada King dan Vigo. Jadi kalau tahun lalu yang dilombakan King-nya. Nah, kemudian selama 1 tahun dibuat revisi sana sini, ditambah kurang segala sesuatu karena ada evaluasi, maka jadilah itu bernama King Vigo. Jadi kata Vigo itu adalah tambahan karena ada inovasi terkini. King-nya itu sendiri sudah pernah dilombakan. Jadi ini adalah contoh materi atau media yang sudah pernah dilombakan, kemudian disempurnakan, kemudian dilombakan kembali. Karena sudah disempurnakan. Karena sudah disempurnakan berarti kita perlu menuliskan asal muasalnya dari mana. Nah, di sini juga diceritakan asal mulanya adalah game edukasi. Kemudian kita lengkapi sana sini karena pengalaman belajar yang siswa ternyata membutuhkan, selain gamenya mereka membutuhkan juga data-data pendukung, mereka membutuhkan akses internet lebih dari sekedar game. Itu diceritakan pada bagian pendahuluan. Nah, kemudian tampillah yang namanya perpaduan game edukasi Kingdom, kemudian menambah menggunakan Google Sites sebagai inovasi yang kemudian diatur sedemikian rupa, dikemas, dan jadilah pembelajaran yang terbaru, inovasi terbaru yang bernama King Vigo. Nah, ini diceritakan di pendahuluan. Jadi sudah ada sebelumnya game edukasi Kingdom. Tapi ada inovasi lagi, yaitu Google Sites. Menggunakan Google Sites, menggunakan akses ini, akses itu, yang kemudian dikemas menjadi King Vigo. Nah, ini contoh Bapak Ibu bahwa latar belakang kita bisa kita tuliskan apa saja.
apa saja kejadian yang memang terjadi, yang memang menjadi masalah, atau yang menjadi akar dari sesuatu yang menyebabkan Bapak Ibu perlu membuat media atau mengembangkan metode seperti itu. Nah, ide inovasi juga banyak ditulis. Sekali lagi ini tidak mengikat seperti ini ya. Jadi Bapak Ibu bisa fleksibel juga menulis tadi. Nah, ini juga ada ya, ada apa? Ide inovasi ditampilkan, ada alur pengembangannya, kemudian alur pengembangan apa? Game edukasinya, Google Site-nya dan seterusnya, kemudian isi dari masing-masing ide tersebut. Jadi ini sedikit berbeda penampilannya dengan yang saya sampaikan tadi, yang karya Bu Eva. Jadi Bapak Ibu tidak hanya satu macam ya cara menampilkan, ada banyak macam. Nah, kalau di sini sudah ditampilkan sistematis seperti ini, kemungkinan di bagian perencanaan itu tidak lagi menampilkan yang seperti ini, kan cukup satu kali ya. Ini lihat. Jadi di sini tuh ide inovasi dijelaskan panjang lebar. Ya, panjang lebar sudah dijelaskan di sini, apa saja isinya, apa semua yang dilakukan oleh siswa sudah dijelaskan di sini semuanya. Jadi sedikit berbeda dengan yang karya yang saya sampaikan pertama, di mana perencanaan itu yang banyak sekali memuat isi dari media. Kalau di sini adalah ide inovasi itu yang dikupas tuntas semuanya. Nah, kemudian kebermanfaatannya adalah pengalaman ketika media ini sudah berhasil digunakan di kelas, maka apa dampak bagi siswa? Ini dituliskan juga, sudah ada di sini ada 2 paragraf, Bapak Ibu, 3 paragraf malah. Nah, ketika masuk ke perencanaan, karena tadi medianya sudah diekspos pada ide inovasi, maka di perencanaan ini yang disampaikan adalah langkah-langkah pembelajaran. Jadi ada perbedaan ya Bapak Ibu ya dalam hal membuat makalah yang 5 halaman tersebut. Nah, ini masih 14 halaman Bapak Ibu. Jadi kita perlu mengatur lagi, membuat lebih simpel. Artinya kalau ada gambar-gambar, kita memilih mana gambar yang tepat. Tidak perlu semua gambar disampaikan di sini. Kita dibatasi dengan 5 halaman saja, spasinya 1,5. Dan ukuran huruf tidak kecil. Tidak boleh kecil-kecil, tapi 12. Ukuran huruf 12, kertasnya A4, spasinya 1,5. Itu naskahnya sedikit. Nah, ini naskahnya yang saya tampilkan ini ada 14 lembar. Yang tadi ada 10 lembar. Berarti harus lebih simpel lagi dalam menyatakan. Nah, jadi kita perlu menghemat banyak Bapak Ibu ya dalam memberikan menuliskan ini. Jadi kalau ada gambar-gambar yang biasanya kita suka banyak tampilkan, nah kita berpikir lagi memilih gambar-gambar yang lebih efisien. Nah, ya. Begitu Bapak Ibu. Contoh infografis, mungkin saya perlu tampilkan satu sebelum. Nah, ini contoh infografis seperti ini, tidak harus sama persis sekali lagi ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi kalau tidak membaca makalah, maka membaca infografis ini mestinya sudah mendapat bayangan tentang apa yang dikerjakan. Oke, saya stop sampai di situ. Saya kembalikan ke Pak Kris. Ya, terima kasih. Untuk infografis, tadi Bapak udah lihat ya bagaimana merangkum yang infografis tadi berupa poster yang dicontohkan tadi. Merangkum 5 halaman informasi dari naskah itu menjadi 1 halaman ya, 1 halaman tampilan. Nah, sebelum Bapak Ibu mungkin ada diskusi mau bertanya atau Bapak Ibu yang akan sharing yang punya pengalaman berikutnya, mungkin hal teknis ini tadi minta dari Pak Yusuf atau siapa yang Pak Yusuf, kalau yang mau ditambahkan infografis seperti itu boleh di luar 5 halaman atau di dalam 5 halaman ya. Ini masalah teknis Mas, takutnya dianulir oleh panitia nanti. Atau Mas Puja, Mas Andri, Mbak Bella, Mas Novi. Kalau yang tahun lalu pisah ya Pak, infografis sendiri ya? Sendiri ya Bu ya? Tapi yang diterima ya, jadi 6 halaman ya? Enggak juga, file sendiri itu kemarin. Oh iya. Sekarang. Mungkin ada. Jadi kalau tulisan ya sampai referensi titik. Ya sudah. Kalau gitu disiapkan saja. Nanti kalau nanti ada info pastinya dari panitia nanti
jadinya bagaimana, paling tidak penting juga ya sampaikan Bu tadi, ada infografis ini membantu juri mempercepat mengetahui potensi kita, kayak kita ada di mana, itu mungkin ada nilai plusnya menurut saya. Atau bagaimana Prof Edi? Ya Bu, Ya, Bu Lina, Bu Marmi, ya, Bu Marmi. Ya. Ada yang nomor 1 kan dari binaan YPA ya. Nah, mungkin Pak Ferdi perlu menyampaikan makalah yang nomor 1 itu yang mana? Yang saya tampilkan tadi kan bukan nomor 1. Monggo. Iya, oke, terima kasih Bu Helti ya. Ini karena kita harus sharing ya. Sekarang bukan saatnya lagi kita menampilkan banyak teori, tapi sharing good practice aja. Artinya yang bagus Bapak Ibu lihat, tiru gitu supaya juara. Yang kurang Bapak Ibu perbaiki. Nah, tapi sebelumnya nanti juga dikonfirmasi dulu sama Mas Yusuf dan Mas Budi, Mas Andri mengenai tadi usulan penambahan pages. Kan ada aturan 5 halaman. Saya berpikir karena kita ini juga membuka lomba ini di luar YPMDR, maka aturan-aturannya kita juga harus bikin sama. Jangan sampai nanti aturan yang berbeda, ada privileges khusus teman-teman dari YPMDR yang privilegesnya itu artinya keistimewaannya itu menyangkut hal mendasar. Saya sih, tapi terserah ya, kalau saya sebagai peserta lomba, aturan yang berlaku umum itu harus ketat. Tapi bagaimana juga caranya supaya informasi-informasi yang tadinya penting, infografis dan sebagainya, bisa juga kita tampilkan tanpa melanggar aturan. Nah, Bapak Ibu bisa saja papernya yang 5 halaman itu kan mesti kirim PDF ya, atau Word. PDF atau Word, dua-dua sih bisa bekerja untuk ide berikut ini. Misalnya ada infografis, ada tambahan data yang lain. Bapak Ibu bikinkan 2-3 kata di paper itu menjadi link. Link yang terserah juri, dia buka juga. Dia buka tidak apa-apa, bagian dari paper itu, tidak buka juga tidak apa-apa. Tapi kemungkinan juri itu kalau dia lihat ada 1-2 kata, ada linknya, dan dia terkonek internet, kemungkinan besar dia mau klik. Nah, itu caranya Bapak Ibu, page-nya 5 halaman, tetapi informasinya kalau ada tambahan bisa Bapak Ibu koneksikan saja pada link Google Drive atau apa yang diberi akses. Gitu Bapak Ibu, itu usul dari saya, tips dari saya. Jadi tidak melanggar aturan, tapi Bapak Ibu mampu membawa informasi tambahan yang keputusannya terserah juri gitu. Oke, saya tadi diminta untuk menampilkan, coba saya lihat dulu. Oke, paper yang kemarin nomor 1 itu, tapi Bapak Ibu kan tidak perlu sama ya, dan karakteristiknya pasti berbeda dengan punya peserta yang lain. Tapi mungkin boleh juga saya menampilkan beberapa key, kunci mana kira-kira yang membuat juri itu bisa tertarik ya. Saya share screen. Sudah terlihat Bapak Ibu? Diberi warna-warna ini juga menarik ya Prof ya? Iya, Pak. Iya. Nah, ini. Karena itu ada warna ya yang membantu juri melihat session-sessionnya. Jadi kalau warna coklat ini mesti session latar belakang, ide inovasi dan seterusnya ya. Mulai dari atas. Bapak Ibu melihat judulnya. Ini yang menjadi inovasi adalah pembelajaran sebetulnya, tapi jurinya juga melihat medianya juga sesuatu yang inovasi. Kenapa judulnya sengaja ditulis kata mencipta? Karena mencipta adalah proses pembelajaran tertinggi di dalam struktur pembelajaran saat ini. Nah, jarang kita mencapai level mencipta. Ini sengaja diusulkan judulnya seperti itu supaya ada hal yang berbeda. Kan mencipta kemudian menarik
pembaca untuk melihat, oh kenapa ini ada pembelajaran yang sampai mencipta. Kemudian latar belakang, alinea yang pertama tidak terlalu penting, tapi Bapak Ibu lihat alinea yang kedua. Alinea kedua menggambarkan bahwa materi induksi magnetik selama ini susah, dan sudah susah siswa tidak paham, hasil belajar tidak meningkat. Jadi diberikan kontras. Kontras dalam pengertian kalau Bapak Ibu mau melihat sesuatu yang bagus, harus kasih latar belakang yang kurang bagus, yang supaya dia bisa menonjol. Itu maksudnya. Dan yang paragraf berikut kemudian menampilkan bagaimana sulitnya menyelesaikan tema ini. Ini pembelajaran, ini persoalan real di kelas. Ada tema tentang kewirausahaan, tapi materinya ada listrik magnet. Kan tidak mudah menghubungkan logika kewirausahaan dengan materi listrik magnet. Nah, karena itu pembelajaran yang ditawarkan di dalam paper ini adalah pembelajaran dengan aktivitas mencipta menggunakan konsep listrik magnet supaya bisa menghasilkan karya yang berpotensi untuk dijadikan bahan dasar ide tentang apa tadi kewirausahaan. Nah, nanti kalau dibaca lengkap bisa dimengerti. Lalu ada yang kedua, inovasi pembelajaran yang dikembangkan di sini adalah STEM. Bagaimana STEM diajarkan untuk menyelesaikan solusi kewirausahaan dan tema listrik magnet tadi. Itu kira-kira Bapak Ibu yang digambarkan di latar belakang. Jadi sekali lagi ada kontras yang menunjukkan ini problemnya ada seperti ini, kurang berhasil dan sebagainya, supaya berhasil akan diapakan. Ya, Bapak Ibu tidak pernah merasa musim yang enak kalau tidak pernah merasakan juga musim yang enggak enak. Jadi kalau mau makan kue yang manis gitu, harus pernah mencoba yang tidak enak. Baru tahu. Kalau makan yang enak semua sudah enak sekali, kita merasa tidak ada yang baru. Demikian juga di dalam hal menulis paper. Walaupun bagus sekali, kalau Bapak Ibu tidak menuliskan mana yang kontrasnya, tidak akan kelihatan. Walaupun hasilnya sederhana, Bapak Ibu tunjukkan di pendahuluan, mengapa itu penting, itu akan menjadi menarik. Walaupun hal yang sederhana. Yang kedua, harus merumuskan dengan jelas di latar belakang. Ini rumusan masalah diberi tanda biru Bapak Ibu ya, dikasih huruf yang berbeda. Mengapa? Bapak Ibu berpikir juri memeriksa ratusan dokumen. Kalau masih cari-cari di mana ya rumusan masalah, di mana ya tujuan inovasi pembelajaran, ya dia akan singkirkan dokumennya. Tapi kalau Bapak Ibu sudah tandai rumusan masalah, tujuan inovasi, juri itu membuka file di komputer itu melihat huruf yang berbeda dan langsung membaca rumusan masalah. Mungkin juga dia tidak baca rumusan masalah. Mungkin tidak baca tujuan inovasi. Yang penting bagi juri ada atau tidak. Nah, karena seleksi awal kan, ya ini penting sekali. Bapak Ibu bold it, mana kira-kira bagian yang penting. Supaya juri tidak kesulitan mencari hal-hal yang esensial yang menjadi bagian dari penilaian. Itu sebabnya diberi tanda huruf dengan warna yang berbeda. Ya, ini tips yang tidak mendasar tapi menolong. Ide inovasi sama. Nah, bagian-bagian yang penting di ide inovasi adalah misalnya dalam hal ini karena STEM ini langka STEM ya. Nah, ini Bapak Ibu tandai yang biru. Jadi juri juga bisa membedakan mana yang penting, mana yang tambahan. Perencanaan pembelajaran inovasi sama, lihat sifat-sifat magnet, penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Ini dua kata yang perlu dihubungkan supaya juri punya pikiran itu nyambung. Mengapa inovasi pembelajaran seperti itu? Itu datang dari teknik kita menulis. Gitu. Langkah pembelajaran sudah, implementasi. Nah, ini yang perlu kita pikirkan sekarang karena gambar akan berbicara 1000 kata. Jadi kalau Bapak Ibu sediakan gambar, maka dia akan menolong. Tapi gambar juga makan tempat. Oke, jadi harus sangat selektif sekarang karena 5 halaman ini 14 halaman seperti punya
Bu siapa tadi? Seperti punya Bu Ipung 14 halaman. Karena itu kalau kita bisa menulis halamannya panjang itu jauh lebih gampang, jauh lebih mudah gitu. Karena kita tidak punya batasan untuk menyampaikan gagasan. Tapi kalau 5 halaman ini challenging. Artinya kita benar-benar harus berpikir keras bagaimana memuat semua informasi penting di dalam ruang yang sempit. Pasti Bapak Ibu merasa semua penting, tapi nggak ada tempat, harus diseleksi. Ini langkahnya, penjelasannya, implementasinya dituliskan langkah-langkah karena yang dilombakan adalah proses ya. Sampai di situ saja. Kebermanfaatan sudah ya, Bapak Ibu bisa tampilkan. Cara Bapak Ibu menampilkan tabel, ingat tabel itu yang paling bagus adalah mudah dibaca, bukan rumit. Kalau Bapak Ibu tampilkan tabel yang rumit, itu menurut saya sebagai akademisi ataupun sebagai juri sampah gitu. Tidak menolong, tapi bikin pikirannya jadi sumpek buat juri. Dan itu akan mempengaruhi psikologis dia menilai secara keseluruhan. Kemudian gambar. Bapak Ibu berbagai cara untuk menampilkan data. Jangan Bapak Ibu menampilkan data dengan cara yang biasa. Kalau cara yang biasa, data yang bagus pun kelihatan tidak ada informasi yang jelas. Jadi gambar dirancang supaya informasinya mudah dilihat. Seperti ini misalnya. Contoh, ini salah satu ya, tidak harus seperti ini, tapi ini contoh. Ini sebelum pembelajaran, rata-ratanya diberi tanda biru ini, jauh di bawah 40. Nilai minimum dan maksimum itu berkisar antara 20 sampai 65. Setelah pembelajaran, hasilnya jauh di atas KKM, meskipun masih ada yang di bawah KKM wajar gitu. Tapi dengan melihat gambar ini terlihat ada lonjakan. Baik yang minimum maupun maksimum, bahkan yang maksimum sebelum itu lebih rendah daripada minimum setelah. Nah, ini lebih mudah ketimbang Bapak Ibu tampilkan grafik yang terlalu banyak data tetapi sedikit informasi, atau informasi yang bagus tersembunyi di bentuk penampilan grafis yang terlalu complicated. Saya menyarankan tabel dan gambar simple. KISS ya. Prinsipnya KISS. Keep it simple. Nah, itu KISS. Kemudian data-data otentik perlu ditampilkan, data otentik apa adanya, ya. Hambatan dan solusi juga ini masih ya. Hambatan dan solusi ini jangan juga Bapak Ibu menuliskan hambatan yang memerangkap diri sendiri. Hambatan yang tidak bisa dijawab melalui keberlanjutan. Jadi ini perlu dipikirkan kalimat-kalimat dan memilih hambatan mana kira-kira yang paling pilih hambatan yang menguntungkan, bukan hambatan yang merugikan. Tidak semua hambatan itu merugikan ya. Jadi harus taktis begitu. Ditulis saja Bapak Ibu, kami nanti akan melihat bagaimana kira-kira Bapak Ibu merumuskan hambatan yang nantinya akan membantu menaikkan prestisius dari karya yang Bapak Ibu tulis. Itu aja, saya tidak menampilkan lebih detail ya Bapak Ibu. Ya. Terima kasih Prof. Ferdi. Ada tambahan dari Brina, Ibu Marmi? Atau ada pertanyaan dari Bapak Ibu, silakan. Oh iya, baik Brina. Pak. Ya. Terima kasih Brina. Ya. Ada beberapa catatan tadi menyangkut data yang penyajian data ya tadi sudah dibahas oleh Prof. Ferdi panjang lebar. Pesan saya saja ini dalam penyajian data itu diusahakan pemilihan diagram itu yang sesuai. Seperti tadi yang ditampilkan oleh Bu Helti, itu di judulnya tulisannya diagram batang. Tetapi yang ditampilkan adalah diagram garis. Ya. Nah, itu untungnya kalau jurinya nggak melihat secara detail ya bisa lewat. Tapi kalau dia sudah cepat membaca dan tahu itu salah langsung dicoret saja begitu.
Dan itu terbawa tadi di infografisnya juga. Ya. Nah, jadi usul saya untuk Bapak Ibu dalam menyampaikan data itu biasanya Bapak Ibu banyak yang menampilkan data hasil tes ya, satu kelas. Nah, sekarang dengan 5 halaman saja, penting nggak itu data nilai siswa itu ditampilkan. Nah, itu kalau satu kelas 30 siswa, sudah setengah halaman sudah habis untuk menampilkan. Padahal di dalam pembahasannya tidak dibahas sama sekali. Yang dibutuhkan hanya tadi seperti yang ditampilkan oleh Prof. Ferdi, rata-rata, nilai maksimum, nilai minimum. Nah, kalau itu saja yang ditampilkan itu hanya butuh 5 atau 4 baris. Itu masalah tentang penyajian data. Kemudian ada usulan dari saya tentang keberlanjutan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kris. Nah, mungkin Bapak Ibu mulai bisa memikirkan untuk menuliskan keberlanjutan itu dengan mencari lintas MUPEL, ya, lintas muatan pembelajaran ya kalau di SD. Bisa tidak di media yang Bapak Ibu buat itu kita gunakan untuk MUPEL yang lain. Ya. Jadi misalkan saja nanti punya Ibu Ade Neneng, ya Ibu Ade Neneng, itu medianya fokusnya untuk pembelajaran abjad. Nah, tetapi dari media itu nanti bisa dipakai untuk pembelajaran yang lain, misalkan pembelajaran himpunan, pembelajaran bagaimana siswa belajar bentuk atau bangun-bangun geometri. Nah, sehingga di sini itu nanti bisa dituliskan di dalam keberlanjutan. Nah, selain itu mungkin juga lintas kelas ya. Media yang Bapak Ibu buat yang mungkin sekarang fokus untuk kelas 4. Nah, bisa enggak media ini nanti digunakan di kelas yang lain mungkin dengan topik yang berbeda. Jadi kalau saya ambil contoh dari media yang saya dampingin yaitu punyanya Pak Hadi, ya punya Pak Hadi dari Serang itu untuk media untuk olahraga, ya jadi untuk keterampilan pingpong. Nah, tetapi di dalam media ini nanti kita juga bisa gunakan untuk pembelajaran statistik. Nah, jadi misalkan media ini fokus untuk kelas 4 olahraga, tetapi nanti bisa kakak-kakak kelas yang di kelas 6 misalkan, oh dia sambil melihat kelas 4 ini olahraga, dia bisa mencatat data. Nah, di situ dia akan belajar bagaimana mendapatkan data, kemudian mengolah data. Nah, statistik ini kan ada di kelas 6 misalkan. Nah, itulah beberapa tips mungkin untuk mencari ya apa yang bisa kita tuliskan di dalam keberlanjutan. Itu saja Pak Kris, terima kasih tambahan ya, dari terima saya. kasih Bu Lina. Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Pak Kris, saya mau bertanya. Ya. Terima kasih atas kesempatannya kepada Mas Yusuf dan jajarannya yang sudah memfasilitasi dari PMDR, juga dari UKSW yang luar biasa sangat membantu keberadaan labnya. Ini Pak agak sedikit, saya suka deg-degan gitu, kemarin pernah ada penjurian juga. Takut ada pertanyaan, misalnya kayak bagaimana cara Anda membuat game ini gitu. Nah itu karena apa? Karena mungkin yang saya kuasai itu materi dan pembuatan gamenya saya sama sekali nggak ngerti. Itu kadang jadi apa ya? Secara psikologis itu jadi ada ketakutan. Itu harus menjawabnya seperti apa? Mungkin minta arahan. Apakah harus ada apa istilahnya? Terus terang gitu, ini memang ada kerjasama atau dibantu atau bagaimana, atau ada jawaban lain gitu yang lebih bisa masuk akal gitu. Itu yang pertama Pak Kris. Yang kedua, alhamdulillah sekarang saya dibuatkan yang baru lagi oleh UKSW, bukan lagi ular tangga ya Pak Kris. ada yang baru lagi diadaptasi dari gamenya Mario Bros, seperti Mario Bros lah gitu. Insya Allah saya punya 3 berarti alat olahraga berbentuk Android ini. Sebetulnya buat kami itu PNS ini
kayaknya buat kenaikan pangkat ini penting banget. Jadi masuknya ke karya inovasi tepat guna dan nilainya juga lumayan angka kredit. Tapi memang mentok di ISSN gitu yang ada jurnal. Mungkin ini masukan saja. Mungkin Mas Yusuf dan rekan-rekan bisa nanti mengusahakan bagaimana karya-karya kami ini tidak mentok gitu, cuman buat di kami saja gitu. Minimal buat kenaikan pangkat ini bisa diterima juga nanti sama dinas gitu. Bagaimana caranya? Karena memang di kenaikan pangkat ada beberapa syarat juga untuk karya inovasi itu supaya bisa diakomodir sama mereka bisa menjadi kredit point gitu. Mungkin itu aja Pak Kris, mohon arahannya. Terima kasih. Terima kasih Bu Nupus, selalu semangat ini dari Bogor. Ya, Bu Nupus yang pertama, Ibu ceritakan saja di naskah. Kalau naskah kan, kalau ditanya itu kan kalau pas final ya Bu ya. Pas final Ibu bisa menjawab langsung. Nah, saat awal ini juga bisa dimasukkan di naskah. Jadi itu tidak mengurangi penilaian Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ceritakan di ide inovasi, punya ide seperti ini. Nah, nanti di dalam perencanaan di situ kan juga ada tadi disampaikan kan perencanaan di dalam produksi. Nah, itu Ibu tulis saja berkolaborasi dengan tim teknis. Gitu ya. Tim teknis untuk menghasilkan tim teknis digital. Gitu. Tulis saja di situ enggak apa-apa. Nanti seperti itu. Jadi Ibu jangan khawatir mendapatkan nilai yang kurang karena dibuatkan atau bukan dibuatkan sebenarnya ini kan kolaborasi. Bahkan Ibu juga bisa tuliskan di situ Bapak Ibu ya, tuliskan di dalam nanti di bagian yang mana yang cocok di situ kan ada guru masa kini itu kan harus bisa berkolaborasi gitu kan. Guru abad 21 itu kan harus bisa berkolaborasi. Nah, kolaborasi salah satunya adalah ini adalah salah satu bentuk kolaborasi itu bisa dituliskan. Kemudian yang kedua tentang apa tadi untuk kenaikan keberlanjutan saya masih ingat Bu. Ibu kan punya 3 ya. Nah, keberlanjutan itu mungkin Ibu juga bisa tuliskan di keberlanjutan yang alat peraga ini. Dua media yang sebelumnya Ibu bisa tulis. Sebelumnya punya ini tahapannya sekarang punya ini. Nah, nanti berikutnya mungkin punya gimana. Sehingga tercatat ada record atau kalau keberlanjutan Ibu bisa tampilkan dalam bentuk timeline atau dalam bentuk mind map atau dalam bentuk peta jalan misalnya gitu ya. Itu juga bagus untuk lihat itu malah memberi tambahan ide juga untuk menuliskan keberlanjutan, Bu. Oh, jadi ini anggap penyempurnaan gitu, Pak ya? Iya, itu bisa Ibu tampilkan. Ya, siap. Kemudian untuk ISSN kalau apalagi ini YPA dengan kami mengembangkan yang dikoordinir oleh Propedi ini jurnal GMAP ya, jurnal media edukasi GMAP apa sih? Nah, ini akan buat jurnal yang ISSN, Bu. Ya. Nah, itu online nanti bisa dicek juga di internet. Nah, itu juga bisa ditampilkan. Untuk kedepannya bisa seperti itu. Kalau yang sebelumnya kan ada jurnal itu Bu Nupus kan sudah masuk ya, jurnal kreatif dulu. Atau belum deh kayaknya Pak, nggak tahu deh. Ya. Pokoknya Bapak Ibu begini, kalau sudah punya karya, kalau memang buru-buru mau digunakan untuk pengurusan pangkat untuk Bapak Ibu, jangan segan-segan hubungi kami. Ya, nanti kami akan carikan kalau misalnya periode publikasi yang dirancang belum waktunya, misalnya terbitnya masih Oktober, Ibu butuh Agustus gitu kan, kami akan bantu carikan jurnal-jurnal mana karena kami kan punya link jurnal banyak. Nah, gitu. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu semua yang lain silakan. Ya, Pak Kris. Untuk jurnal, ini kita akan launching satu jurnal ya, rencananya bulan Juli. Jadi Bapak Ibu siapkan naskah. Juli ya. Juli, siapkan naskah, nanti kita lihat gitu. Kalau sudah dekat sekali dengan penulisan standar, kita bisa publikasikan dengan cepat. Nanti meskipun kita bisa carikan jurnal manapun, tapi kali ini kita akan prioritaskan
jurnal-jurnal Benar. yang bekerja sama dengan YPMDR, Ya, terutama jurnal online, ya, yang ada hubungannya dengan kita, supaya apa? Kita bisa mendorong tidak hanya karya kita, tetapi usaha kita juga bisa kita perkenalkan keluar, termasuk ya. jurnal itu. Jadi kepada semua guru, bukan hanya ke Unupus saja, Unupus, ya. Bapak Ibu siapkan ya paper-paper yang bagus apa saja, tapi ditulis dengan urutan penulisan karya ilmiah. Nanti pada waktunya kami akan link. Cuman Bapak Ibu tahu kan penulisan karya ilmiah sama semua sebetulnya kalau untuk jurnal. Jadi boleh ikutin, tinggal disesuaikan nanti. Yang penting gagasan, ide, tulisannya disiapkan ya dari sekarang. Promosi ini. Makasih. Siap. Makasih Prof. Edi. Bu Marmi, Prof. Marmi. Saya Pak Kris, Bu Nufus ya. Unupus ya. Ibu, untuk menjawab itu ya, saya pernah punya pengalaman membimbing anak guru dari Serang ya. Jadi ibu pertama itu harus yakin dulu Bu bahwa satu karya itu bisa dikerjakan orang banyak, tidak harus satu orang. Misalkan kita tuh buat rumah, kan enggak mungkin satu orang yang ngarsiteki sendiri sampai ngitung bahannya, sampai ngaduk semen dan sebagainya. Ada bagiannya sendiri-sendiri yang akhirnya jadi karya itu harus diyakini dulu di dalam hati. Kalau ibu sendiri ragu-ragu, ngomongnya ragu-ragu jadi tidak yakin di depan juri ya. Nah, tetapi menurut saya juga ibu perlu sedikit tahu lah, nggak terus berblas sama sekali nggak tahu ya. Biasanya Pak Kris itu membimbing kalau mau deket-deket presentasi ya yang final itu dibimbing oleh Pak Kris khusus untuk yang Android itu codingnya gini loh basicnya. Nah kalau Ibu mengikuti, kami sudah persiapkan itu juga ya Pak Kris yang sangat baik sekali mempersiapkan itu. Ibu juga belajar lah. Jadi bukan sama sekali nol, tapi ngerti dikit-dikit lah. Nanti ke juri ngomong, ini ide saya, ini yang saya yang di sini ini sayanya, tetapi bagian coding ini ahlinya gitu loh. Jadi paling tidak peran ibu di situ tuh ada gitu. Jangan terus saya cuma punya ide terus saya lepas gitu. Nah ini ya kurang baik gitulah ya oleh juri. Ya, siap Bu. Tetap tahu sedikit-sedikit lah, tidak perlu harus menguasai total. Nah, dengan cara seperti itu juri bisa menerima, oh iya memang betul semua itu tidak harus dikerjakan satu orang. Ibu sebagai guru ya Ibu menuangkan ide-ide untuk mengembangkan media-media yang bisa membantu pembelajaran Ibu lebih baik kan gitu lewat penelitian seperti ini. Ya, gitu ya Bu ya kira-kira ya. Ya Bu, terima kasih. Terima kasih. Ya, saya pesan kepada semua guru ya ini semoga tidak terjadi di seluruhnya. Semangat itu penting ya. Ini jangan mepet sekali di akhir gitu. Bapak Ibu ya nggak enak buatnya itu tergesa-gesa. Kami kan membimbingnya tidak cuma satu. Kalau Bapak Ibu sekalian mikir punyanya sendiri. Kalau kami pembimbing terus kemudian dibom gitu di akhir kurang 1 minggu semua baru ngebut. Itu kami kasihanilah kami gitu loh ya. Jadi ini yang penting, ini kok banyak yang agak lelet gitu. Nah itu biasanya kalau sudah mepet itu terus baru ngebom kami. Nah tolong ya Bapak Ibu sekalian mulai sekarang dikerjakanlah pelan-pelan sedikit-sedikit gitu ada masalah apa sehingga kami pun punya waktu banyak untuk membantu Bapak Ibu sekalian dalam memecahkan masalah-masalah penelitian ini. Ya terima kasih sekali. Terima kasih Bu Marmi. Jadi Bapak Ibu masih ada lagi mungkin sebelum kita masuk ke penutupan. Ya, Pak Kris tadi. Jadi Prof. Edi aja, Prof. Tadi saya kelewatan. Bu masih dengan komentar Bu Nupus ya karena yang lain belum ada komentar. Ini mengenai bagaimana sih kalau ada pertanyaan juri tentang ini buatnya bagaimana, siapa dan sebagainya. Bapak Ibu, tentunya Bapak Ibu tidak menjawab ini dibuatkan oleh UKSW. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Dan ini apa yang kita lakukan sekarang itu tidak salah dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang lazim. Mengapa Bapak Ibu? Bapak Ibu harus meyakinkan juri bahwa kalau sekarang menghasilkan karya-karya yang baik
itu jarang bisa kerja sendiri. Harus kerjasama dengan berbagai pihak. Nah, salah satu Bapak Ibu menunjukkan kerjasama dengan perguruan tinggi tentunya. Bukan hanya dengan UKSW ya. Bekerja sama dengan mitra-mitra yang lain. Kolaboratif itu merupakan satu keterampilan di abad 21 yang paling penting. Jangan bekerja sendiri. Jadi Bapak Ibu bisa mengatakan kepada juri bahwa sekarang banyak orang bisa bekerja sama dengan adanya kemudahan dalam segi komunikasi, transportasi, atau bahkan sharing knowledge. Jadi kami sebagai guru memiliki problematika menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi di kelas. Punya gagasan, punya ide, tetapi seringkali untuk membuat hal-hal yang bagus, kita juga butuh keterampilan tambahan. Nah, di perguruan tinggi ini juga memiliki banyak keterampilan. Tetapi mereka juga tidak memiliki problematika seperti kami di sekolah. Jadi dengan kata lain ya Bapak Ibu harus belajar bekerja sama dengan pihak-pihak lain, termasuk dengan perguruan tinggi, dengan UKSW. Sehingga desain-desain itu memang bukan juga pemikiran gagasan dari Bapak Ibu, tetapi di dalam mengerjakan juga perlu banyak masukan, dan karena itu kami dibantu oleh UKSW. Itu tidak salah. Mana pekerjaan inovatif yang merupakan karya sendiri di dunia yang berguna? Tidak ada, semua hasil kolaborasi. Semakin besar kolaborasinya, semakin baik hasilnya. Itu prinsipnya. Bapak Ibu bisa menyampaikan itu di awal. Sebagai guru pada zaman sekarang, kami mempunyai prinsip semakin banyak kolaborasi semakin baik, akan semakin baik hasilnya. Untuk mendapatkan inovasi seperti begini, kalau kami hanya tinggal di sekolah, tidak akan jadi Bapak Ibu. Jadi kami harus bermitra. Begitu ya. Jadi apa sih perguruan tinggi perannya? Bantuan teknis aja. Kalau Bapak Ibu bikin media, ya harus memotong besi. Apakah medianya bukan karya Bapak Ibu karena besinya dipotong oleh tukang? Kan tidak ya. Jadi gagasannya itu, tetapi daripada kami membeli mesin yang gampang dipakai, mahal, mendingan kita kolaborasi toh. Ini caranya, saya ingin motong bundar bulat gini, supaya dia benar-benar bulat, tidak lonjong, ini caranya bisa nggak dibantu gitu. Jadi pemikiran itu, nanti kan pertanyaan juri kan macam-macam ya Bapak Ibu. Kalau mengerti arti dari kolaborasi, itu bisa Bapak Ibu pakai dengan bahasa sendiri untuk menjelaskan ke tim juri Bapak Ibu ya. Itu kira-kira. Ya. Dan harus bangga, jangan ragu. Kok dibantu jangan malah takut ya, Bro. Jangan takut. Itu nilai plus. Nilai plus. Juri juga yang tidak pernah kerjasama kolaborasi ya dia tidak akan berhasil. Ya, Bapak Ibu harus sadar bahwa ini adalah nilai tambah kami yang bisa bekerja sama dengan berbagai pihak. Itu, coba akreditasi ditanyakan, kolaborasi dengan pihak lain ada enggak? Coba kalau enggak ada, 0 nilainya. Termasuk dalam media, pembelajaran. Oke? Ya, jadi itu satu kebanggaan, bukan satu aib yang harus disembunyikan. Siap. Terima kasih. Sudah jelas ya? Makasih Prof. Mantap. Ya. Oke. Bapak Ibu mungkin masih ada satu penanya ya. Mungkin sudah cukup untuk Pak Kris. Ya. Oi. Pak Kris. Halo Pak Kepala Sekolah. Kakak tidak Tinggi, pindah ya Pak. kabarnya. Sudah Pak Kris. Nah ini yang Sepakat, Pak. saya mau tanyakan. Mohon maaf Prof. Herdi, Pak Kris, Bu Lina, Bu Elti, Bu Marmi. Semoga kita sehat semuanya. Amin. Dan mendapatkan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Ini Prof, sekitar 1 bulan yang lalu, saya sebenarnya kepada Mas Yusuf, Mas Anton sudah pamit walaupun melalui WA atau telepon. Namun demikian,
sampai saat ini karena saya sudah pindah ke SMP Punung, saya sebenarnya masih ingin mengikuti bimbingan seperti ini, luar biasa dan terima kasih. Kira-kira apakah ketika saya sudah tidak berada di SMP Donorejo menika Pak Kris, boleh atau tidak yang meneruskan bimbingan DRI, bimbingan seperti ini? Kalau memang diperkenankan, setiap event utamanya bimbingan ini saya DRI. Kalau memang tidak diperkenankan ya tidak apa-apa. Harapan saya diperkenankan untuk melanjutkan maupun DRI bimbingan ini. Ngaten Pak Kris. Ya, wah, semangat Pak Katni. Di tempat yang baru tetap membawa semangat apa yang sudah Amin, didapatkan, ditanamkan dari YPMDR. Kalau semangat untuk mengikuti kegiatan ini pasti didukung, nggak dilarang. Cuma nanti naskahnya Pak Katni masih memakai nama SMP Negeri 2 Donorejo atau yang lain, yaitu Mas Yusuf dan teman-teman gimana nanti Pak? Jadi Pak Katni nanti kalau pendaftarannya nanti menggunakan lembaga yang mana ya? itu administrasinya Pak. Itu nanti bisa dibantu arahkan dari IPA. Apakah masih bisa memakai lembaga SMP Negeri 2 Donorejo karena di bawah payung YPMDR atau yang Punung? Kalau Punung kan berarti nanti tidak bisa klik yang di bawah Yayasan Pendidikan Astra ya Pak Kati ya. Iya, tentunya. Ya, kalau ada kegiatan tetap ikut Pak ini ya. Jadi perkenankan ya Pak Kris, kalau dari ya, webinar. Nanti kalau ada Zoom ikut saja ya. Pak Kati kan pendampingnya dengan Prof Ferdi kan? Prof Ferdi, gitu. Nah, tetap jalan ya. Tetap jalan sampai April loh ini. Nanti berikutnya juga tetap jalan loh. Ya. Yang bukan sekolah YPMDR saja boleh ikut kok dalam lingkar ini. Saya merasa gimana gitu Bro, masalahnya sudah sampun matur kalian Mas Yusuf, saya sudah dimutasikan ke SMP Punung. Namun semangat saya untuk berkarya sebenarnya ya tetap tetap menyala-nyala walaupun hanya semampunya gitu Pak Kris. Ya. Siapa Katni? Ya. Hanya nanti instansinya yang tertulis apa ya, nanti minta keputusan dari YPA. Instansi yang ditulis. Nanti saya takut tempat sama Mas Yusuf. Kalau namanya tetap Pak Katni namanya, instansinya. Nah, di sana sudah ada Pak Cito, Pak Sakmeniko, kepala sekolahnya Pak. Ya Pak Katni, semangat. Terima kasih Pak Kris. Matur nuwun, salam sehat. Ya. Bapak Ibu yang lain masih ada? Kalau tidak ada kita akhiri. Materi juga sudah saya share di grup, nanti bisa diunduh, semoga membantu, mengingatkan kembali. Kemudian tips-tips tadi yang dari Bu Marmi, Bu Lina, Bu LT, ada Prof Ferdi tadi sudah menayangkan, diberi warna-warna, itu juga nanti diadopsi. Ya, kemudian Bapak Ibu di bawah grup pendampingan masing-masing di figur ini, mari digenjot terus, seperti yang dimasukkan Bu Marmi tadi ya, mari di sela-sela kesibukan Bapak Ibu, terima kasih sudah disempatkan waktu. Kami juga masih bisa kok diskusi malam hari gitu, enggak apa-apa. Ya, begitu. Ya, terima kasih. Mungkin ada yang sampaikan lagi dari Bapak Ibu? Foto loh Pak, jangan lupa Pak. Ya, Bu Artesia foto ya. Masih ada, kalau tidak ada kita berfoto bersama, minta tolong difotokan ya. Saya pakai HP nggak bisa motret dengan bagus. Mari Bapak Ibu kita foto dulu untuk dokumentasi kita foto bersama. Ya, Bu Purwanti di mana, di sekolah ya? Salam teman-teman, semangat. Di rumah Pak. Oh di rumah, ya. Sehat kan? Alhamdulillah Pak. Sip, ya. Saya foto Bapak Ibu. Terima kasih Prof. Karena ada di depan mudah bagi saya. Oke. Halaman 1. Oh, salah, bentar. Ya, Bapak Ibu kapan lagi
meminta Profesor untuk jadi admin ya toh? Foto ya. Mahal nih fotonya. Oke, yang ngirim pembayaran fotonya segera saya kirim balik. Boleh. Langsung cetak ya, Pak. Ya, Pak. langsung. Oke, ya terima kasih. Saya rasa sudah cukup Bapak Ibu, dan kita nanti Bapak Ibu fokus ke kelompoknya masing-masing, dan jangan lupa setiap data, yang penting data tadi ya, disiapkan secepat mungkin. Data alat yang sudah ada maupun alat yang belum ada tetap diambil yang memungkinkan bisa dilakukan. Terima kasih, kami ucapkan terima kasih dan atas semangat Bapak Ibu, dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Terima kasih kepada YPMDR yang selalu bersama-sama, dan juga Astra Infrator. Salam semangat sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa. Silakan. Berdoa cukupkan. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Terima kasih semuanya.